Halo, kembali lagi di Ayo Aja. Kali ini kita dalam sesi cerita kami, yaitu video reaction tentang apa ya? 5 tempat seram kali ya. Boleh teman-teman serem, jadi nanti bakal kita explore gitu ya. Boleh deh, 5 tempat seram di daerah Jakarta apa di mana? Di Bogor. Di Bogor dah, yang masih dekat kan sama Jakarta. Kita cari Bogor. 6 misteri tempat wisata di Bogor paling angker ya. Paling angkat Oke. dari channel Design Project. Coba kita lihat Design ya. Project. Oke, kita coba tonton. Saya Om Bis. Kira-kira Guys, kali ini balik lagi sama gua. Kali ini kita bakalan ngebahas 6 tempat paling angker di Bogor. Ini di Gimana? gunung, cuy. Kalian berani mendatanginya? Kita lihat 6 tempat angker di Bogor ini. pertama apa nih? Baru mulai. Pertama Yang tuh. pertama. Nih, apaan nih? Bioskop tua di Citerep. Ntar dulu. Bioskop tua di Citerep. Berarti bioskop udah nggak ini dong, udah nggak beroperasi atau nggak? Udah nggak Iya, udah kosong. pasti kan tua. Kalau di Jakarta tuh kayak ya sekarang udah kebakaran juga yang di Oke, sana berarti tempatnya kosong, bioskop kosong kan? Iya. Boleh tuh. Coba kita lanjut tonton aja. Pangrango Di Plaza Citerep adalah ya. bekas Iya. pusat perbelanjaan angker di Bogor. Akan tetapi lebuhan ada semua, tempat cuy. angker di Bogor yang justru lebih seram dibanding Pangrango Plaza, yaitu sebuah bangunan bioskop tua di Citerep. Bioskop Atom ini sudah tidak beroperasi lagi, namun Bioskop aktivitas tua, dari cuy. makhluk astral di gedung bioskop ini cukup kuat. Ntar lo ngomong-ngomong bioskop tua, lo pertama kali ke bioskop kapan? Ayo. Pertama apa terakhir? Pertama kali kapan? Ayo. Tahun 2000-an sih. Pertama kali. 2000-an lo masih SMA apa SMP? SMA. SMA. Di sana banyak. Oh kan lo dulu di Aceh nih. Di sana banyak nggak bioskop kira-kira? Enggak, Dikit ya. setahu gue sih cuma satu doang. Makanya lo baru tahun 2000 berapa? Iya, tahun 2000-an nggak inget. Di mana? Di mall apa? Enggak, jadi kayak emang bioskop atau kan mall dia. Langsung bioskop gitu. Langsung bioskop gitu. Oh, di Gedung sini langsung kalau bioskop. di Jakarta kan mall baru bioskop. Iya, Oh, di sana langsung bioskop. langsung bioskop. Jadi kalau lo juga mau masuk ke misalnya tempat kayak di sini mungkin dalam mall itu banyak ya arenanya, ada iya. bioskop. Oh, bioskop. Nah, kalau situ ya mau ke bioskop ya tempatnya bioskop. Oh, berarti bener-bener kalau zaman dulu di Jakarta. Gedungnya cuma satu itu Iya. doang. Jadi kalau yang di daerah Tebet pasti tahu. Apa tuh? Kalau misalkan di daerah Tebet tuh namanya apa ya? Pasar PSBT. Bukan, itu mah pasar, bukan. Wira. Ah, tuh dia Wira member tuh. Wira member apa Dulu sih? enggak dulu di Tebet ada namanya bioskop Wira. Nah, itu gue pertama kali SD diajakin tuh naik Metro Mini, SD. itu juga datang. Nah, dari Metro Mini tuh kalau nggak salah karcis bioskop cuma 2000 atau 1500. Tapi dulu kondisinya kalau bioskop dulu ya bisa ngerokok, bau pesing. Set, ngap banget ya. Udah gitu banyak coret-coretan deh, pokoknya kacau nih kalau dulu deh. Ya udah, bisa nonton. kita lanjut aja di sini langsung deh. aja ya. Pokoknya itu kilas balik Nah. dari bioskop ya. Tapi ntar dulu nih. Itu filmnya paling film dewasa tuh. Iya, udah lanjut. Artis yang juga memiliki indra keenam membenarkan adanya sejumlah makhluk halus yang menghuni gedung bioskop yang sudah rusak ini, seperti Sarah Wijayanto. Adapun sosok yang menghuni di sini adalah Sundel Bolong, hantu wanita yang semasa hidupnya meninggal karena aborsi. Orang meninggal karena aborsi. Di sini Heeh. di bioskop Di dalam bioskop. dia datang ke bioskop terus
buat aborsi. Gue bingung deh. Nggak, gue tahu kalau misalkan aborsi itu kok beda-beda ya kalau sama Iya. kuburan ya paling kecelakaan. Aborsi berarti kan Aborsi berarti udah niat nguburin. Nah, dan gugurin berarti dia udah mungkin minum jamu Iya, nggak atau apa. kuat atau nggak apa banyak keluar darah gitu kan. Coba diulang Meninggal lagi, di situ. dia jelasin apaan nih? Penjelasannya tau bentar ulang lagi. Kuping lu sombong sih. lagi. Namun aktivitas gaib makhluk astral di gedung bioskop ini cukup kuat. Artis yang juga memiliki indera keenam membenarkan adanya sejumlah makhluk halus yang menghuni gedung bioskop yang sudah rusak ini seperti Sarah Wijayanto. Namun sosok yang menghuni di sini adalah Sundel Bolong, satu wanita yang semasa itu meninggal karena aborsi. Oh, sundel bolong karena aborsi. Iya. Ngerti gua. Jadi tuh perwujudannya itu karena dia aborsi gitu terus meninggal mungkin di situ. Iya. Jadi perwujudannya itu jadi Sundel bolong. ya, sundel bolong. Nah, Jadi sekarang inget tuh para cewek tuh Nah, yang pada hamil online. Ingat tuh, ambil online. jangan sampai aborsi, kasihan. Soalnya nggak tahu apa-apa. Nah, untuk tempat ini bioskop kosong ini kira-kira apa kita bakal ke sana buat explore gimana pendapat Lo lo cari-cari tempatnya dulu. Kalau Hah? misalkan diizinin, izinnya nggak ribet terus nggak bayar, nggak pokoknya nggak. maunya gratis aja. Boleh gua mau. Bukan gitu. Kalau misalkan tempat di sana udah dirubuhin gitu mau ngapain? Oke, yaudah Kita nggak tahu sekarang. next aja. Coba Ya, lihat tempat siapa yang tahu kedua. ini lebih Ya, setelah ini lebih seru, lebih serem kan. Terus Terus lebih apa? gampang dijangkau juga. Oke, lanjut. Kok gua terus nih? Oke. Gunung Gede Panarango. Waduh, kita Nggak main gunung. nggak main gunung. Itu yang main gunung. Bagi cerita tentang Udah dengerin aja. Nggak gini. Udah dengerin aja. Nggak gini. Ibaratnya kita orang awam. Hmm. Ya, kalau ibaratnya main ML nih, Mobile Legend nih, ranking kita masih warrior gitu. Ya kan? Gue nggak ngerti Oh, dah. Pedangnya yang masih efek-efek, yang masih, ya elah, atributnya masih kecil deh. Terus ngelawan ini kita ke gunung kayak ngelawan kayak udah player mythic Oh. semua, udah pro player semua. Kelasnya udah beda ya. Ibaratnya baru keluar base udah mati duluan. Ya udah, pokoknya intinya kita nggak. Udah dibilang noob semua tuh, kita masuk ke Mampu gunung ya. udah dibilang noob gitu kan. Intinya kita nggak mampu. Kayak teman dengerin aja. soal gunung. pertemuan seorang pendaki dengan Karena kalau di gunung kuntilanak. itu pasti yang Ketika udah hendak legend turun, legend. pendaki legend, melihat betul. sosok kuntilanak terbang di atas tubuhnya lalu berada di atas pundaknya. Tuh, kuntilanaknya Bahkan terbang. si pendaki ini merasa barang bawaannya menjadi sangat berat sekali. Nih nerangin nih, kenapa kita nggak mau di gunung? Di situ lo bayangin nih, gunung tuh udah kayak kutub medan magnet, terus lo bisa nyasar, lo bisa ke dimensi lain, banyak portal, terus mungkin juga ada orang yang apa, yang mukso atau apa, yang misalkan orang abadi di sana, Iya. yang milih hidup abadi, tapi jadi ilmunya udah lebih tinggi, jadi kita nggak bisa prediksi karena gue udah denger yang pendaki lain aja ada yang Iya, bilang banyak bisa kan. sampai 3 bulan dari gunung, misalkan gunung sana tuh sampai ke Cirebon. Iya. Wah, ketemu tinggal namanya doang. iya gitu kan. ketemu Jadi gitu. jangan coba-coba deh kalau di gunung itu nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Lebih baik ya yang ini aja, lempeng-lempeng aja gitu, nggak usah coba-coba. Yang dimana soal- masih hak soal- kita ya masih wajar Iya. lah. Maksudnya masih rumah angker ya. Kalau emang itu rumah ya masih bisa kita jamahin gitu. Jangan Oke. gunung Gunung tempatnya. tempatnya para raja-raja nih, Iya. kayaknya ibaratnya raja ngeliat Rasanya gitu tuh nih, udah kayak beda. rakyat jelata nih, ngapain nih semut gitu kan. Biasanya tuh orang kalau ke sana tujuannya dia tuh mau justru nyari ilmu. Iya, ilmu Apa pasti. misalnya kayak gitu. Terus Dan dia udah ambil resiko, misalnya kalau dia mau dapetin ilmu lebih tinggi, dia harus ngalahin yang ada di situ. iya, Nah, resikonya lagi nyawa. nyawa. Jadi kalau Nyawa. dia kalah ya udah dia mati. Nah, setelah dia apa? Bukan mati Kalau sih, apa namanya? Jadi pengikut sana. Jadi penghuni pengikut sana. Jadi jadi anak buah yang ada di situ.
Udah kalau deh. itu kalah. Itu sekilas gunung deh, makanya Iya. kita nggak mau macam-macam di gunung. Oke, next. 3 nih. Curug Panjang. Masih oke. Curug Panjang. Sebagai tempat Curug wisata, Panjang. sudah pasti Curug Panjang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun, keramaian wisatawan tidak dapat menghilangkan predikat salah satu tempat angker di Bogor pada wisata air terjun ini. Mengingat lokasi Curug Panjang adalah di puncak Bogor, maka beredar cerita misteri puncak Bogor yang turut melibatkan air terjun ini. Ada sebuah cerita, seorang pedagang cilok tertidur di saung yang berada di kawasan Curug Panjang. Tukang cilok ini tertidur sampai malam hari. Ketika semua wisatawan sudah meninggalkan lokasi tersebut, saat sedang tidur pulas, tiba-tiba saungnya digoyang dengan sangat kencang sampai ia terbangun. Si pedagang cilok mengaku tidak melihat siapapun yang menggoyangkan saung tempatnya tidur, tetapi ia sempat melihat ada 2 bayangan yang berada di sekitar saung tersebut. Alhasil, tukang cilok ini lari tunggang-langgang sambil meninggalkan dagangannya. Oke. Gimana guys? Seru ya? Sekarang Nggak gini. sekarang gini Lo nih. sebagai tukang cilok dah. Iya. Lo ke Curug Panjang tempat wisata, lo mau dagang kan? Mm-mm. Terus kenapa lo tidur? Sekarang lo tanya. Kan tadi ceritanya. Kan dia mau nyari duit nih Iya. ke tempat wisata. Dia tidur itu karena para wisata itu udah pulang, udah pada pulang. Enggak, kan tiduran sampai pulang. Udah sampai sepi. Ya, Kan intinya dia kan mau dagang nih. dia nggak niat dagang Dia, sih. dia niat dong. Ya kan malam udah siap-siapin gitu kan. Terus nyampe situ tidur. Terus buat apaan nyiapin tadi malam gitu ibarat Iya capek-capek. juga sih. Gak usah dagang, mendingan tidurnya di Tapi rumah. kan ya bisa aja emang dia niatnya dagang, mungkin innya dia nggak kuat diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Tidur lo, akhirnya tidur kan. Ya enggak gitu juga. Orang di mana-mana mau nyari duit udah siap, udah prepare nih, gue mau kerja nih kan, biar pulang dapat duit nih. Nah nyampe di tempat wisata orang udah rame, ya tidur. Oke. Ini kan kalau tidak ada puncak itu gue rasa tempatnya rame sih. Iya rame. Ini kan tempat wisata Curug Panjang nih, ya kan. Dia udah nyiapin nih. Yang, yuk siapin cilok nih, bapak udah siapin nih, udah disiapin tuh ya. Jemput rezeki bahasanya. Pulang lo bawa duit ya, bilang gitu ya. Dia tidur dong di situ. Ya marah lah nih, Iya, ibaratnya iya. nih setannya ngasih alarm nih, bangun lo udah malam kau Iya. kerja gitu. Dari rumah niat mau nyari duit, nyampe sini malah tidur gitu ya. Nah, itu Jadi, dong, jadi jadi tuh baik sebenarnya Iya. bangun nih. Jadi buat Buat siapapun yang emang Nasihatin. niatnya dari rumah itu mau nyari rezeki, Duit. yang langkah keluar dari rumah itu pasti kan kita udah bismillah buat nyari rezeki. Ya niatnya nyari duit, nyari rezeki, jangan sampai sana tidur. Ya tapi kan kondisi kan nggak ada yang tahu kasihan ya. orang rumah Mungkin dia kan ada capek juga. nungguin gitu kan. Jadi ini buat pelajaran nih, berarti kalau mau nyari duit. Oke, lanjut tempat yang lain. Kencang sampai ia terbangun. Si pedagang cilok mengaku tidak melihat siapapun yang menggoyangkan saung tempatnya tidur, tetapi ia sempat melihat ada 2 bayangan yang berada di sekitar saung tersebut. Alhasil, tukang cilok ini lari tunggang-langgang sambil meninggalkan dagangannya. Gimana guys? Serem ya? Serem. Gue nggak bisa kata-kata apa-apaan, serem lah. Gunung Salang Aduh, gunung lagi. Gunung sih udah sudah Ya, menjadi udah bukti dijelasin dari tadi kalau masalah masyarakat. gunung, kita dengerin aja Apalagi lah, dengerin terjadi aja. tragedi Sukhoi Superjet 100. Gunung ini sempat dicap angker oleh masyarakat dari dalam maupun luar Jawa Barat. Ada banyak spot angker di Gunung Salang seperti ya. Kawah Ratu yang kabarnya Ya, dulu mau gunung menelan apapun banyak atas korban nama jiwa gunung. karena mereka menghirup Nggak usah gas pakai beracun baju. belerang. Selain itu, di Gunung Salang juga terdapat kampung setan dan suara gamelan mistis yang kerap kali terdengar oleh pendaki yang bermalam di gunung tersebut. Menurut paranormal dan masyarakat, kecelakaan pesawat di Gunung Salang itu tidak lepas dari campur tangan makhluk astral penunggu Gunung Salang. Oke, lanjut yang kelima. Berarti masih ada satu lagi ya.
Terowongan kereta Paledang. Wah, Tempat paling angker di Bogor selanjutnya adalah terowongan yang di bawahnya terdapat rel kereta api. Iyalah. Sampai saat ini terowongan kereta Paledang masih tetap berfungsi. Awalnya tidak ada yang aneh dari terowongan ini. Asal-usul Biasa aja misteri ya. terowongan Paledang Bogor ini terjadi di tahun 2000 ketika ada sekelompok siswa pramuka yang naik di atas kereta Kayak ini. terowongan Kelompok pramuka ini berencana Ini untuk dong. berkemah di Benar Sukabumi. Saidah. Namun nahas, mereka tidak menyadari bahwa kereta akan memasuki terowongan. Akibatnya, kepala 12 siswa pramuka ini terbentur bibir terowongan, terjatuh dan terlindas kereta. Sejak saat itu, warga sempat sering melihat penampakan hantu tanpa kepala yang berjalan di terowongan sepanjang 10 meter itu. Wih, serem juga ya guys ya. jadi gini, jadi ini dulu tahun 2000 memang kesadaran masyarakat kita tuh masih kurang karena Iya. masih pada berani naik kereta di atas, Iya. rembet lah ini. Pokoknya Padahal bahaya banget itu. padahal bahaya banget. Tapi sekarang sih udah masyarakat udah pada sadar untuk apa nyawanya sendiri, sayang buat nyawa diri sendiri sekarang. Udah kesadarannya udah semakin tinggi. Jadi Iya kan dulu kan nggak cuman ini siswa pramuka doang, tapi banyak sebenarnya. lo pernah jangan naik di atas kereta? Enggak, dulu zaman ini soalnya rock and roll, Wis. metal. Anak lokal kolektor ya. Kalau di masa muda tuh kalau naik kereta di atas pokoknya metal lah, Iya. gitu ibaratnya. Jadi ya itu. Pokoknya nasihatnya jangan naik kereta di atas. Jadi kira-kira tempat ini gimana menurut lo? Kalau kita coba ekspor ke sana, Kalau memang bisa ya nggak apa-apa. oke ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada. Karena waktu ini buat masih kesana. di ini ya, Masih di Bogor. masih di Bogor, Masih di masih Bogor. di ibaratnya masih Kejangkau, masih dekat. maksudnya bukan daerah gunung Ah. atau ini. Daripada penasaran kan ya, lebih baik kan kita coba aja ke sana. Kita lanjut ya. Terakhir nih, nah Yang keenam nih, yang terakhir. Jalan Hutan Sipor. Hutan Hutan Sipor masuk dalam daftar tempat paling angker di Bogor. Karena sudah banyak orang yang mengaku pernah diganggu makhluk astral ketika Wah. melintas Iya, di jalan yang berada. Boleh nih, Hutan boleh. Sipor itu masuk ke Hutan Sipor itu masuk ke mana? IPB apa yang Gue nggak tahu di Bogor itu ya? Gue kurang tahu. Yang apa? Taman Bogor gitu? Bukan ya? Bentar gitu jadi. Mulai dari tukang nasi goreng, supir angkot, warga setempat yang mengaku pernah melihat penampakan hantu berkepala besar ketika melewati jalan di Hutan Sipor. Usut punya usut, hantu ini dipercaya adalah sosok dari jawara yang meninggal karena dipukuli warga dan mayatnya dibuang di hutan ini. Seru juga ya. Bisa dibilang kayak Kalau ingin membuktikan jagoan lah ya. kepala besar di hutan Sipor, silahkan melintas seorang diri di jalan yang berada di kanan. Oke, makasih. Makasih buat Desain project. Nah, ini yang nomor 6 ini kalau gue sih seru sih. Ya kalau hutan Sipor itu ya hutan terus banyak tanaman itu buat sebenarnya buat penelitian deh. Kalau yang gue tahu sih buat penelitian. Berarti nggak bebas ya? Tanaman ini tanaman itu Oh. buat di anak-anak IPB kalau nggak salah. Kayak di Kebun Raya Bogor mungkin nggak? Bukan kayak kebun raya Kayak- Bogor kayak sih. gitu ya. Heeh. Tapi Kebun raya Bogor. gue tertarik sih sama tempatnya. Kalau kita mau coba ke sini gitu. Cuman iya bisa, cuman gue nggak tahu izinnya. Soalnya ini kan Iya. punya pemerintah. Ntar coba kita cari-cari aja, cari tahu hutan apa tadi? Sipor. Nah, kita coba cari tahu. Kalau siang masih oke lah, Iya, masih gampang. nggak mungkin siang lah kita explore sana, pasti malam. Nah, kalau malam gue belum. Tantangannya kalau buat gue pribadi sih tadi apa ya, setannya ini ceritanya dia Jawara. dulu jawara, bisa dibilang jagoan di satu preman, ya. kampung. Cuman Mungkin nggak seneng warga. warga nggak senang, terus dikeroyok, dibunuh dan mayatnya dibuang ke hutan ini. Jadilah Legenda situ, urban situ tuh. dia tadi itu. Tapi berarti cerita situ. kepalanya besarnya kenapa nih? Ini berarti bengkak itu pasti Bengkak ya. di Palanya mulu tuh yang diajar ya. Oke. Nah, berarti
tadi kan sempat ada dua gunung ya. Nah, yang pertama itu studio, yang lainnya tempat curug jangan apa namanya tadi, terowongan bioskop sama hutan. Nah, ini ntar kita coba kita pilihin dulu. Iya, kita tahu. Mungkin kita bakal ke situ gitu. Nanti kita bakalan lihat dari sisi kacamata awam lah, kita nggak terlalu paham, cuman kita coba dari tahu penelusuran sebentar, terus kita juga ada tantangannya. Jadi jangan lupa nonton video kita tentang tantangan malam, hashtagnya TTM atau hashtagnya Tante Malam. TTM atau Tante Malam itu singkatan. TTM itu tantangan tengah malam, bukan? Iya. Ya. Walaupun dicari di search di YouTube tuh, aduh, yang keluar yang aneh. Ya, iya. Atau langsung aja ke nama channel kita, Ayo Aja. Nah, di situ banyak konten-konten yang seru ya, horor yang bikin pokoknya tegang. Tantangannya itu bikin menarik kalian deh. Dan kita itu nggak ada settingan hoak itu nggak ada ya. Jadi kalau di situ ada penampakan ya itu real ya. Bagi yang bisa ngeliat indigo atau yang punya indera keenam silakan lihat gitu. Jadi bukan settingan atau apapun. Udah sekian dulu dari reaction video kita nih dari Design Project. Terima kasih. Jangan lupa subscribe like, videonya, komen Design Project nih channelnya, terus subscribe juga. Ayo Aja, karena kita kan ngambil ini di sini. Yaudah gitu aja, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita akhiri di Ayo Aja.